Hai, Lause Mita, apa kabar? Baik, Lause. Lause gimana kabarnya? Baik, sehat. Lause Mita juga sehat dong? Sehat, Lause. Ya. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sudah siap ya di rumah? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah rapi bajunya? Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Oh ya, Lause, kita mau nyanyi lagu apa ya? Adik-adik, kita akan nyanyi hari ini harinya Tuhan ya. Adik-adik, kita nyanyi dengan semangat ya. Kita nyanyi dengan sukacita. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, kita semua udah siap ya untuk beribadah. Tapi sebelum lebih lanjut kita beribadah, kita akan doa dulu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Lause Gunawan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah berkati kami setelah 1 minggu yang terlewat. Hari ini Tuhan, kami masuk di dalam kebaktian sekolah minggu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Berkati pada Lause, baik dengan pujian, mau menyampaikan firman Tuhan, pemain musik, bahkan teman-teman kami yang akan membaca Alkitab. Biarlah Tuhan lewat kebaktian minggu ini, kami boleh memuji Engkau dengan benar, dan kami boleh bersukacita, dan firman yang kami boleh dengar boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan naikkan satu pujian, Alkitab Buku Terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan.
Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar nanti bisa tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana Allah memakai Elia untuk mengalahkan Raja Ahab. Allah menjawab doa-doa Elia, Allah memelihara hidup Elia, dan Allah mengutus Elia untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Nah, adik-adik, saat ini Lose akan bercerita tentang Elisa menggantikan Elia. Adik-adik, kita raja-raja dimulai pada masa pelayanan Nabi Elia sebelum Elisa menggantikan Elia, Nabi besar di Israel. Bagaimana Allah memanggil Elisa menjadi nabinya? Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat 21. Teman kalian akan membantu Lose membacakannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Elia menyatakan kepada Elisa bahwa Allah memilih Elisa sebagai nabi menggantikan Elia dengan cara melemparkan jubahnya kepada Elisa. Apakah yang dilakukan Elisa sebelum pergi mengikuti Elia? Pertama, Elisa menyingkirkan segala sesuatu yang Elisa miliki. Elisa meninggalkan kehidupan lamanya dan dengan segenap hati mengerjakan panggilan baru dari Allah. Nah, adik-adik, ambil Alkitab kalian, kita buka kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 15. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 15. Teman kalian akan membantu Lose membacakannya. 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 7. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh,
Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. 2 Raja-Raja 2 ayat 8-9. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 2 Raja-Raja 2 ayat 10-11. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 12-13. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia dan telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14-15. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita jadi tahu bagaimana Elia diangkat ke surga dan kembali kepada Tuhan. Dan juga pelayanan Elisa ditandai dengan doa, kasih sayang, dan mujizat yang menyerupai pelayanan Yesus. Elisa diberi kuasa oleh Allah untuk menyediakan makanan bagi orang miskin, membangkitkan orang mati, dan menggandakan roti serta menyembuhkan orang sakit. Adik-adik, 2 minggu yang lalu, Lose Melani juga telah menceritakan bagaimana kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Minggu yang lalu, kita juga mendengar bagaimana Elia mengalahkan Raja Ahab, Raja Israel yang jahat. Dia membawa bangsa Israel untuk menyembah Allah lain. Elia dan Elisa hidup saat kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Ahab. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dari silsilah berikut ini. Adik-adik, Lose punya gambar silsilah raja-raja Israel, baik itu kerajaan Israel Utara ataupun kerajaan Selatan. Mari kita perhatikan. Awalnya, kerajaan Israel dipimpin satu raja, yaitu Saul yang kemudian digantikan oleh Daud. Daud digantikan oleh putranya Salomo. Kemudian Salomo digantikan oleh putranya yang bernama Rehabeam.
Saat Rehabeam menjadi raja Israel, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara yang disebut kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam, dan kerajaan Israel Selatan yang disebut juga kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Rehabeam. Nah, adik-adik, Lose punya pertanyaan seputar gambar silsilah ini. Coba adik-adik perhatikan gambar silsilah ini dengan teliti. Siapakah yang menjadi Raja Yehuda saat Ahab menjadi Raja Israel? Ya, betul, Yosafat. Siapakah yang menggantikan Yosafat sebagai raja di Yehuda? Ya, benar, putranya yang bernama Yoram. Ada berapakah anak Raja Ahab dan Ratu Isabel? Ya, benar sekali. 3. Mereka adalah Ahazia, Yoram, dan Atalia. Nah, adik-adik, ada nama-nama yang sama loh. Supaya kalian tidak bingung, Lose mau menjelaskan sedikit. Ahazia, yang pertama, dia putra Ahab dan Isabel dari kerajaan utara. 2. Ahazia, putra Yoram bin Yosafat dan Atalia dari kerajaan Yehuda. Yoram, yang pertama, Yoram putra Ahab dan Isabel dari kerajaan Israel Utara. Yang kedua, Yoram putra Raja Yosafat dari kerajaan Yehuda. Dia juga suami Ratu Atalia. Adik-adik, Yoram menjadi raja di kerajaan Yehuda saat berumur 32 tahun. Dia memerintah Yehuda selama 8 tahun. Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak menaati perintah Allah ketika menikah dengan anak Raja Ahab. Yoram mendukung istrinya Atalia menyembah Baal. Dia mengizinkan penyembahan Baal terjadi di kerajaan Yehuda. Yoram hidup seperti yang dilakukan keluarga Raja Ahab. Ada berbagai hal tidak berjalan dengan baik, baik di Israel maupun di Yehuda. Yang pertama, cucu Ahab yang bernama Ahazia adalah raja di Yehuda menggantikan ayahnya Raja Yoram. Kedua, Ahazia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketiga, Allah mengatakan kepada Elisa apa yang akan terjadi selanjutnya pada keluarga Ahab, yaitu Allah akan menghancurkan keluarga Ahab, termasuk putra Raja Yoram yang adalah Raja Yehuda dengan Ratu Atalia, Raja Israel, yaitu Ahazia. Saat mendengar Ahazia putranya mati, marahlah Ratu Atalia, sehingga dia bermaksud membunuh semua putra Raja Israel. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, berhasil menyelamatkan satu putra Raja Ahazia, yaitu Yoas. Siapakah Yoas? Yoas adalah anak Raja Yoram dengan istrinya yang bernama Sibia dari Beersheba. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu.
memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga tidak dibunuh. Dan tinggallah Yoas selama 6 tahun bersama-sama dengan perempuan itu dan bersembunyi di rumah Tuhan sementara Atalia memerintah negeri itu. Nah, adik-adik, Allah telah berjanji untuk memelihara garis keturunan Raja Daud dengan menyelamatkan Yoas. Dialah satu-satunya putra raja dari keturunan Daud yang masih hidup. Allah tidak memusnahkan Yehuda oleh karena Daud. Allah telah berjanji kepada Daud bahwa salah satu keturunan Daud akan menjadi raja yang kekal. Adik-adik, Yoas menjadi raja Yehuda saat berumur 7 tahun. Yoas masih sangat kecil, seumuran dengan adik-adik kita di kelas 1 SD. Yoas hidup benar di mata Tuhan saat Imam Yoyada menjadi penasehatnya. Tetapi setelah Yoyada meninggal, Yoas membuat beberapa keputusan yang buruk. Adik-adik, seorang raja yang baik bukanlah raja yang sempurna. Adik-adik, bertahun-tahun kemudian datanglah seorang raja keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Dialah sang nabi, imam, dan raja yang sempurna. Karena Allah dengan setia mengatur sejarah penebusan untuk menggenapi rencana keselamatannya bagi umatnya dalam diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Yesus Kristus melakukan semuanya ini bagi mereka yang mempercayai Dia sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, ambil Alkitab kalian, Loso punya ayat hafalan buat kalian. Nah, mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik, hafalkan di rumah ya. Nah, sebelum langsung menutup cerita firman Tuhan kita hari ini, saja kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Lause Yola yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Lause Gunawan yang sudah berdoa. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan naikkan satu pujian. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya Yesus satu-satunya Raja yang sempurna, Raja yang sejati. Dan kita sungguh berbahagia ya kalau kita menjadi milik Tuhan. Yuk kita nyanyi satu pujian. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati pimpin ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh memperoleh kekuatan. Tuhan berkati para lause kami, orang tua kami, saudara kami, dan kami sendiri Bapa, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh mengikuti sekolah dengan baik walaupun secara daring. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan, adik-adik tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Dah.